Oke, di video kali ini saya akan bagikan betapa pentingnya seorang mahasiswa prodi S1 atau sarjana, betapa pentingnya pengalaman bagi mahasiswa prodi S1 atau bisa kita sebut mahasiswa sarjana yang menjalani studi untuk mendapatkan gelar sarjana. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, jadi mahasiswa harus rajin dan giat belajar. Indikatornya apa? Indikatornya adalah dari indeks prestasi. Kita bisa lihat orang itu bertanggung jawab atau tidak sama kuliahnya itu dari indeks prestasi. Dia rajin atau tidak, lalu sering bolos atau tidak, itu semua akan berpengaruh di indeks prestasinya. Usul saya, sebagai mahasiswa nanti kelak lulus, minimal IP 3,00 atau 3,20. Karena salah satu persyaratan di dunia kerja yaitu IPK minimal 3,00. Jadi saya sangat sarankan untuk mahasiswa giat belajar. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting adalah menjalin relasi. Bukan hanya di dalam kampus, tetapi di luar kampus. Misalnya saya yang ikut organisasi ekstra kampus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau bisa kita sebut dengan GMKI. Dari GMKI saya belajar, saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda disiplin ilmu. Misalnya saya ketemu dengan teman-teman saya yang di bidang hukum, saya ketemu dengan teman-teman saya yang di bidang kedokteran, saya ketemu dengan teman-teman saya yang belajar psikologi, saya ketemu dengan teman-teman yang belajar akuntansi. Dari situ kita belajar, dari situ kita sharing ilmu, kita berbagi pengalaman. Kelak ke depan itu akan menjadi modal kita untuk mengetahui cabang-cabang ilmu yang lain. Lalu kemudian yang menarik, ketika kita punya masalah misalnya dalam bidang hukum, kita bisa menghubungi teman kita yang memang berlatar belakang hukum, kita bisa minta tolong. Oh, ini ada masalah pertanahan, kajian hukumnya seperti apa. Nah, disitulah gunanya relasi, disitulah gunanya teman, disitulah gunanya cabang ilmu lain, disitulah gunanya kita belajar dan menemukan kajian-kajian yang di luar dari background pendidikan kita. Lalu kemudian mahasiswa juga harus rajin menulis. Kalau Pramudia Anantatur bilang, dengan menulis maka kita akan dikenang. Dengan menulis kita berpikir, karena berpikir kita ada. Dengan menulis kita mengedukasi banyak orang. Dengan menulis kita bisa kenal siapa itu Raden Ajeng Kartini. Dengan menulis kita bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Karena menulis itu bagian dari dunia mahasiswa, dan menulis itu dapat berguna bagi masyarakat awam agar masyarakat awam dapat membaca dan juga belajar tentang sesuatu sesuai dengan background pendidikan kita. Misalnya saya teologi, lalu kemudian saya juga tidak terlalu aktif sekali, tapi ya saya menulis renungan, kajian teologis, lalu kemudian macam-macam seperti itu. Dengan menulis kita dapat mengedukasi banyak orang. Lalu kemudian sebagai mahasiswa juga perlu mendengarkan kritik atau saran dari senior-senior. Misalnya dikritik sesuatu,
Misalnya dikritik soal, oh tulisan kamu arahnya kurang jelas, tidak ada rumusan masalahnya kurang jelas. Justru dari situ senior memberikan arahan, senior memberikan masukan, dan itu yang harus kita terima, dan itu yang harus kita gali, dan itu yang harus kita kejar. Karena dari senior lah, dari orang yang berpengalaman lah, kita dapat belajar dan menggali ilmunya. Lalu kemudian sebagai mahasiswa juga perlu yang namanya mencari pengalaman di kerja tambahan. Misalnya dulu ketika saya kuliah, saya aktif ikut-ikut volunteer, acara-acara event seperti Indonesia Science Expo, lalu kemudian ulang tahun yang ke-40 BPJS Ketenagakerjaan. Saya ikut jadi volunteer, saya juga belajar bagaimana orang bekerja, saya juga belajar bagaimana orang memanage event, saya belajar juga komunikasi seperti itu. Kerja-kerja tambahan, jadi bukan hanya di kampus, bukan hanya di perpus, tapi ilmu itu kita juga perlu ejawantahkan, kita perlu berelasi karena manusia adalah makhluk sosial seperti itu. Dengan kita punya pengalaman kerja, kita punya pengalaman organisasi, itu akan menjadi pertimbangan untuk kita masuk ke dalam dunia kerja seperti itu. Dan yang terakhir, sebenarnya menjadi mahasiswa itu intinya adalah pintar mengatur waktu. Itu semua bisa dijalani, tips-tips saya itu bisa dilakukan ketika teman-teman mahasiswa bisa untuk mengatur waktu dengan baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kemaslahatan mahasiswa sarjana.